istilahnya tuh ciong terus gitu. Iya, iya. Saat kita bisa meraih ini menurut saya 2024, tapi kita lagi fokus Piala Dunia sehingga Iya. akhirnya diturunkanlah pemain-pemain muda. Iya. Tapi saat kita sebelumnya pengen banget dapat piala ini, tapi selalu gagal. 6 kali iya. final 6 kan, kali, tahun iya. 2000, 2002, 2004, 2010, Specialist 2016 runner up lah ya kita. runner up. Nah sekarang nih kita kembali ke laptop lagi makanya Iya. mau dapat ini nih. Kenapa? Karena ini penting buat meningkatkan mentalitas para pemain, validasi pelatih juga, dan juga untuk apa ya, memberikan dahaga fans lah gelar gitu. Tapi bagaimana kalau Salam olahraga, halo selamat malam Sportmania, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir kembali menjumpai Anda di NTV Sportcast. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dan juga polemik penjualan aset Piala Dunia 2026. Tapi saya tidak sendiri kali ini, seperti biasa saya nggak mungkin sendirian kalau bahas kayak gini. Kalau sendirian jadinya ngobrol sendiri. Sudah ada sahabat saya kembali lagi ada di sini. Wah, ijo-ijo kita. Sama-sama ijo. Ada Haris Pardede. Halo, gimana kabarnya? Ya lumayan deg-degan tadi. Gimana sih hilang terus kan biasanya kita udah janji kantong mata ini kan boleh tebel, tapi kan yang tebel nggak beli matanya aja. Tapi gue juga tebel. Nih kemana aja nih? Iya kemarin lagi ada sedikit acara lah. Jadi Apa? kan mau istirahat sebentar setelah Piala Dunia, agak mesti refreshing dulu, baru kita kembali lagi. Oke, sekarang udah istirahat udah cukup. Udah cukup. Udah cukup, udah cukup tebel juga ya. Udah siap tempur lagi. Siap, oke baik. Harapan dan juga pemirsa seperti kita ketahui bahwa Indonesia akhirnya memenangkan pertandingan tadi melawan Timor Leste dengan skor akhir adalah 3-0. Tapi butuh 74 menit untuk bisa memecahkan kebutuhan. Padahal Timor Leste sudah bermain dengan 10 orang sejak menit 21. Nah kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita lihat juga ini adalah hasil pertandingan tadi sore. Ini dia hasil pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Timor Leste, di mana sebelumnya adalah Kamboja unggul 5-1 atas Indonesia unggul 5-1 atas Kamboja, tapi tadi kita unggul 3-0 atas Timor Leste. Nah ini gimana Harpa? Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat permainannya lagi-lagi sampai menit 74 ternyata belum bisa memecah kebuntuan, ya kan? Dan berikut adalah klasemen sementara Indonesia dengan tertinggi, Harpa. Iya, ini kan boleh dibilang ya seperti oase ya. Memang kita mendapatkan 6 poin, tapi 6 poin dari 2 lawan terlemah ya, dari Kamboja dan Timor Leste. Lawan Kamboja itu peringkatnya sekitar 170 atau 180, kita memang menang 5-1, tapi ya kita menang away. Kita apresiasi, tapi justru yang agak membuat khawatir saya adalah permainan kita lawan Timor Leste tadi. Betul kita menang, tapi agak bikin deg-degan juga. Tadi Ai sudah bridging, kita butuh waktu cukup lama, sampai 70 menit lah kurang lebih ya. Kita baru bisa mencetak gol atau menjebol gawang Timor Leste, dan lagi lawan bermain dengan 10 orang sejak menit 20-an. Iya. Jadi sejak kartu merah dari Pereira Poller di menit 20 sekian lah, 24 atau 25 itu hampir 1 jam sebelum akhirnya kita bisa mencetak gol melalui pemain pengganti Sen Patinama. Iya. Jadi ini agak sedikit mengkhawatirkan walaupun di atas kertas kita ada di peringkat atas dengan 6 poin. Sementara, oke. Dan ini kan sepertinya kan kenapa sih John Headman ini tidak memasangkan the winning team, karena kita kan unggul 5-1 atas Kamboja. Tapi ternyata pada saat melawan Timor Leste ini semua berubah. Iya, sebenarnya wajar rotasi itu. Semua orang saya pikir yang ngerti bola nggak usah punya lisensi dia sama sekali pun tahu lah bahwa ini harus dan akan dilakukan rotasi. Kenapa? Karena ya lawan ini pertama jauh di bawah kita. Timor Leste peringkat 201, ya kita 118. Bahkan sebenarnya secara di atas lapangan kita lebih bagus dari itu. Yeah. Dan ini kan turnamen panjang. Ada 8 pertandingan yang harus kita menangkan kalau kita ingin jadi juara. Ini baru pertandingan pertama. Yeah. Dan nanti pertandingan yang ketiga kita semua tahu di Pakansari tanggal 3 ya kalau nggak salah, tanggal 3 Agustus itu akan menjadi lawan sesungguhnya yang ditunggu-tunggu yeah. Dan juga menjadi turning point. Kalau kita bisa menang lawan Vietnam dengan asumsi dan sudah terjadi lawan Timor Leste kita menang, maka kita 9 poin udah pasti adrift, kita udah pasti lolos. Lawan Singapura jadi lebih rileks gitu. Tapi kalau kita sampai Vietnam itu gagal menang seri atau kalah, nah ini gawat. Makanya dirotasi. Tapi rotasinya hitung-hitungannya awal babak pertama agak kurang pas, terlalu tebal, sehingga akhirnya kita kesulitan. Nah setelah bahkan kita unggul 1 pemain loh. Nah setelah dilakukan beberapa pergantian pemain, barulah agak lebih hidup dan sedikit beruntung lah kita
akhirnya bisa menang dengan seperti awal. Oke, tapi sekarang gini, terlalu berisiko nggak sih ketika tadi melawan Timor Leste? Karena kalau kita lihat sebelumnya kan ini tidak ada Rizky Ridho, tidak ada Shane Patinama, Sandy Walsh, sehingga Donitri Pamungkas di starting 11-nya. Sampai akhirnya mereka digantikan oleh Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Tim Jaiven, lalu juga Brian Fatari. Nah, itu sebenarnya berisiko nggak sih untuk timnas Indonesia sendiri, di mana kan kita juga mencari poin dong, mau tidak mau kan tidak mau kebobolan dan lain, biarpun akhirnya juga menang 3-0. Iya, memang itu tadi ya yang saya katakan, kita memang harus memenangkan pertandingan dengan Timor Leste. Kalau kita full tim sih saya yakin kita lebih gampang, cuman itu tadi kita kan juga harus mengantisipasi lawan Vietnam, kemudian lawan Singapura juga, jangan sampai kita kelelahan, atau bahkan lawan Vietnam terutama ini kita juga mungkin pemain ada cedera atau mereka hektik dan lain-lain. Jadi wajar saja dilakukan pergantian atau rotasi gitu, cuman agak terlalu tebal. Nah yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat yang diganti sama John Hartman itu kan di area belakang kan, itu dipapas abis. Di depan itu hanya satu, Beckham Putra digantikan oleh Ryan Hanan. Jadi double pivotnya Mark Locke sama Ivar Jenner, kemudian Tom Hai walaupun tadi agak bermain menyamping ke kiri ya. Kemudian target man kita, top skor kita Michel Becker. Dan ya hampir semua lah dari tengah ke depan itu sebenarnya hampir sama, kecuali Ryan Hanan tadi kan digantikan dari Beckham Putra. Tapi itu pun di babak pertama mereka tidak bisa membongkar pertahanan Timor Leste. Itu yang mengkhawatirkan gitu. Jadi, tapi artinya apakah memang kedalaman skuad timnas Indonesia kali ini kurang oke, masih mengkhawatirkan seperti apa? Perlu dipertanyakan lah kedalaman skuadnya, karena setiap kita tidak bermain dengan the winning team itu langsung goyang. Berubah ya. Kamboja babak pertama kita main dengan tim terbaik, langsung neken, bagus main enak. Begitu Hartman melakukan rotasi babak kedua, langsung turun, langsung shaky. Bahkan kita bisa kebobolan, walaupun kebobolannya karena kesalahan individu lah ya, Nadeo. Nah sama juga di pertandingan tadi di Chonburi, ketika di babak pertama itu bukan the winning team yang main, ya langsung kelihatan susah berkembang. Walaupun tadi sebenarnya tengah ke depan tuh hampir sama. Begitu mulai masuk Donitri, Patinama, itu langsung berbeda gitu. Jadi yang saya ngeri ini adalah nanti lawan Vietnam. Jadi kita belum pernah nih main 90 menit konsisten main bagus. Nah lawan Vietnam kita nggak bisa main-main. Peluang kita akan lebih sedikit kemungkinan. Tekanannya akan lebih besar. Pemain akan lebih banyak lari. Nah kalau dalam situasi deadlock, maka siapa nih yang menggantikan? Siapa backupnya? Ini yang mungkin akan menjadi tantangan John Hartman. Iya, karena kalau kita lihat tadi kan sebagai pembeda di babak kedua ada Donitri dan juga Patinama. Ini sepertinya membuat satu kebuntuan terpecahkan. Kalau Anda melihat keduanya sejauh ini seperti apa? Ya, kalau Donitri menurut saya salah satu pemain yang sangat konsisten. Shane Patinama so-so sebenarnya. Kalau kita lihat dalam rangkaian ya dari dia di Persija, ya di Persija aja kan Donitri kan pemain utama kan, Shane Patinama kegeser. Tapi ya tadi kita lihat Shane Patinama dengan instruksi yang lebih ke depan, ya dia bisa mendapatkan cutback juga ya dari dari Donitri. Ya kemudian juga beruntung juga kita ada Tom Hai tadi tendangan bebasnya sangat bagus sebelum ditutup oleh gol dari Michel Becker. Ini juga kita cukup senang lah dengan adanya Michel Becker, target man yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan kita lihat proses golnya Michel Becker tadi. Ketika dia mengambil posisi, kemudian sebenarnya tuh dia pikir kiper akan dapat, tapi dia standby di situ, kemudian ternyata lepas dan dia bisa mencetak gol. Jadi 3 dari 2 gol tersebut adalah individu menurut saya. Satu memang hasil kolaborasi gitu ya. Jadi we are happy dengan 2 kemenangan 6 poin, tapi we are not happy kalau kita main seperti itu lawan Vietnam nanti. Berarti Michel Becker itu sudah mencetak 4 gol ya? 4 gol. Ya, 3 lawan Kamboja, kali ini 1 tadi barusan. Ya, jadi sejauh ini berarti oke lah. Ya oke, jadi dia mengikuti jejaknya Ole kan. Waktu debut lawan Australia kan cetak gol juga. Kemudian waktu balik ke Indonesia dia cetak gol juga saat mengalahkan Bahrain juga. Nah, nanti kalau misalnya Ole masuk lagi, ini skemanya kan seperti apa? Ya. Kalau berarti kita maju sedikit nih, bicara nanti FIFA Asian Cup. Nah, FIFA Asian Cup ini tergantung kepada John Hartman, karena kita punya 3 striker yang bagus nih sekarang. Dari yang tadinya cuma 1 dan sempat cedera juga saat menjelang round 4 ya, oleh waktu itu gara-gara ngikutin Piala Presiden saat itu. Sekarang kita punya Michel Becker, kemudian punya Luke Fikri jangan lupa, ini belum main juga nih. Dan mungkin Miliano Jonathans lagi proses pemulihan, mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi dia akan pulih. Nah kita nggak tahu apakah FIFA Asian Cup
4 pemain depan ini bisa comeback, kalau enggak nih luar biasa nih pusingnya John Hartman untuk menentukan. Cuman kembali lagi ke dia, apakah dia mau melakukan eksperimen, misalnya menduetkan 2 Twin Tower ya, Ole Becker dan Ole, seperti yang dilakukan Swedia di Piala Dunia. Gyökeres dengan Isak. Itu it works. Mereka saling bergantian. Ada satu yang melebar. Iya, tapi satu mau melebar ganti-gantian gitu. Nah, bisa aja itu dilakukan. Kenapa? Waktu pertandingan persahabatan beberapa waktu lalu, saya lupa apakah yang FIFA Series atau yang persahabatan biasa, itu kan Ole kan agak nyamping main babak pertama. Dia kasih umpan terobosan ke Beckham Putra. Itu works juga. Nah, apakah itu akan dilakukan? Tapi dengan resiko mungkin belum tentu jalan juga. Atau kemudian John Hartman mikir, udah deh main aman aja, main compact, menang, agar tekanan. Karena kalau begitu kalah kan pasti pressure ada. Nah ini kembali ke dia. Tapi yang pasti sekarang pilihan striker menjadi banyak. Dia punya opsi untuk melakukan eksperimen. Tapi kalau dia nggak mau ngambil itu hak dia juga. Gitu. Oke, dan berikut adalah skor Vietnam lawan Singapura ada saat ini. Skornya sementara masih 0-0. Oh, masih 0-0. Nah, ini asik juga lagi main nih, 0-0. Kita juga menunggu hasil akhirnya seperti apa. Iya, jadi pertandingan yang saat ini sedang berlangsung antara Singapura dan Vietnam. Ini sebenarnya akan menjadi gambaran juga line up kemungkinan besar saat menghadapi kita. Karena Singapura ini kan lawan yang berat juga kan, jadi nggak mungkin Vietnam nurunin pemain lapis 2, pasti lah. Sebelumnya juga unggul atas Timor Leste 7-0. Ya, tapi kan Timor Leste kan jauh di bawah Vietnam. Itu pun dia bikin dicekek tuh. 90 menit nggak bisa bernapas bikin Timor Leste kan. Nah, lawan Singapura mereka pasti nggak main-main. Tadi hanya 1-2 pemain yang tadi saya sempat intip ya. Ada pemain yang keturunan Brazil, Rafaelson yang 12 pertandingan 10 gol kalau nggak salah. Dalam waktu 2,5 tahun ini juga harus diwaspadai, itu main juga. Nah, saya yakin timnya John Hartman saat ini sedang menonton untuk melihat di mana kekuatan mereka, kelemahan mereka, siapa pemain yang harus diwaspadai dan lain-lain. Udah mulai dimonitor nih. Pasti, nggak mungkin enggak lah gitu ya. Dan tapi satu yang mungkin harus dikasih masukan dan saya rasa udah ya, yaitu provokasi. Nah, ini kan gayanya Vietnam ini non teknis yang penting juga, yang selalu menjadi andalan Vietnam. Terutama di bawah Park Hang-seo, itu selalu mereka pasti akan sabar, tahan. Kita kalau bahas Vietnam seperti apa, karena kalau kita berbicara siapa lawan sesungguhnya atau siapa yang dinanti adalah Indonesia berhadapan Vietnam. Nanti tanggal 3 Agustus kita akan bahas lebih lengkap lagi, tapi setelah saat ini jangan kemana-mana, podcast akan segera kembali. Kembali lagi di Sportcast, masih bersama saya Permatasari Hera, juga dengan Haris Pardede, ada Harpa di sini. Kalau kita bicara tadi, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Ini adalah lawan yang sesungguhnya, ujian yang sesungguhnya sudah ditunggu-tunggu pastinya. Tapi itu juga Harpa kayaknya udah nggak sabar kalau bahas Vietnam, kayak lebih mendalam seperti apa. Oke, kalau kita lihat Indonesia itu kan sudah berkali-kali lah bertemu dengan Vietnam. Terakhir di Piala AFF itu pun kita pernah kalah 1-0, benar ya? Betul. Tapi pada saat babak kualifikasi Piala Dunia 2006 juga kita pernah menang di 3-0. 3-0 benar ya? Nah, tapi kan sekarang gini, kalau kita melihat pertemuan keduanya nanti berhadapan dengan Vietnam, bisa dikatakan, dan berikut adalah head to head, Harpa, head to head Indonesia berikan Vietnam, di mana ini adalah 5 laga terakhir Vietnam. Vietnam ini di kualifikasi Piala Dunia ini kan kita menang 3-0 yang away ya di Midin, lalu kita sempat menang 1-0, kemudian juga di Gelora Bung Karno melalui gol dari Egy, itu lemparan ke dalam. Kemudian juga kita pernah menang 1-0 juga sebenarnya di Piala Asia 2024 awal ya, 2024 awal ya betul, melalui gol dari titik putih dari Asnawi yang itu meloloskan kita juga untuk pertama kali. Jadi kalau kita lihat secara umum rekor kita dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya agak seimbang, agak sedikit kita unggul, tapi memang tercoreng ketika kita kalah di Piala AFF 2 tahun lalu. Tapi kan kita. Tapi yang terakhir kan dengan U23 yang main. Yang main kan bocah-bocah kan. U22 karena waktu itu kita mateng juga tapi. Iya, tapi ya sulit lah lawan Vietnam kita dengan skuad yang senior saja agak perlu effort lah gitu ya. Dan saat itu kita kan fokus untuk mau ngejar lolos Piala Dunia kan. Karena kita waktu itu akhir 2024
persiapan bulan Februari itu lawan Australia. Jadi orang semua udah kasarnya tuh udah nggak peduli dengan AFF lah gitu ya. Nah, tapi ternyata ya semua berubah, pergantian pelatih juga. Dan akhirnya kita kembali ke laptop nih untuk mengejar AFF yang belum pernah kita dapatkan. Karena ini selalu nggak tahu kenapa, istilahnya itu ciong terus gitu. Saat kita bisa meraih ini menurut saya 2024, tapi kita lagi fokus Piala Dunia. Sehingga akhirnya diturunkanlah pemain-pemain muda. Tapi saat kita sebelumnya pengen banget dapat piala ini, tapi selalu gagal. 6 kali final kan, tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan runner up. Nah sekarang nih kita kembali ke laptop lagi, makanya mau dapat ini nih. Kenapa? Karena ini penting buat meningkatkan mentalitas para pemain, validasi pelatih juga, dan juga untuk memberikan dahaga fans lah gelar. Gitu. Tapi bagaimana kalau Harpa sendiri melihat Indonesia akan bermain dengan Vietnam tanggal 3 Agustus nanti? Apakah akan ada perubahan atau seperti apa? Perubahan dari skuad Timor Leste 100% pasti. Nggak mungkin kalau Timor Leste turun dengan kekuatan saat menghadapi Timor Leste kan. Misalnya Rizky Ridho pasti kembali lagi. Kemudian penjaga gawang itu Nadeo. Bek kanan kemungkinan besar akan kembali diisi oleh Sandy Walsh. Kiri itu bisa jadi Sen Patinama atau Donny Tripamungkas. Yang tengah ke depan kan seperti yang saya katakan tadi sebenarnya nggak beda jauh nih. Nah, yang jadi agak tantangan adalah dari gelandang double pivot Mark Locke dan juga Ivar Jenner, Tom Hai, lalu Michel Becker, mereka kan selalu main kan dari matchday pertama, tadi juga starter dan mainnya cukup lama juga. Nah ini kebugarannya seperti apa? Karena jaraknya kan cuma 2 hari kan. Sekarang tanggal 31 mereka pulang. Berarti tanggal 1 itu nggak dihitung biasanya. Baru mereka mungkin tanggal 2 official training. Tanggal 3 main itu sempit jaraknya. Walaupun Vietnam juga sama. Vietnam juga saat ini kita berbicara lagi main. Dan mereka akan nanti terbang kan dari Vietnam ke Jakarta. Jadi waktu istirahatnya beda. Malah kita unggul 2 jam lah, 3 jam. Tapi itu nggak terlalu berpengaruh. Jadi secara waktu istirahat kita dengan Vietnam sama. Secara squad juga kita sama-sama pemain senior. Unggulnya sedikit kita adalah kita akan bermain sebagai tuan rumah. Tapi yang menarik adalah pelatih Vietnam ini pernah melihat laga uji coba pemain Indonesia di GBK. Nah ini gimana? Pasti kan juga sudah memonitor juga. Ya, karena begitu Kim Sang-sik tahu bahwa mereka segrup dengan Indonesia, ya pasti harus dimonitor kan, gitu. Kita juga mungkin seharusnya memonitor mereka, mungkin nggak langsung gitu. Jadi itu wajar-wajar aja. Dan again, mapping itu kan nanti tinggal mereka mau masaknya gimana kan. Misalnya dia tahu nih, oh nih, si ini nih menarik nih untuk dipancing emosinya misalnya nih. Siapa yang paling emosian nih? Siapa yang bisa juga. Atau oh dia orang kayaknya dia nggak kuat 80 menit nih, jadi kita gas terus. Kayak tadi kan Jordi Amat dihajar terus. Begitu John Hortman langsung mau lebih menyerang, lebih garis pertahanan tinggi, itu serangan baliknya diarahkan ke Jordi Amat terus. Jadi musuh pasti mempelajari kelemahan dan kekuatan kita. Tinggal bagaimana kita juga meng-counter itu dengan strategi yang pas sehingga kita tidak bisa dieksploitasi lawan. Oke, sekarang memasuki menit ke 23, mungkin saat ini sudah ada di pertandingan Vietnam. Masih 0-0 ya? Berapa dengan Singapura? Masih 0-0. Nah, masih 0-0 nih, masih update nih. Berarti juga kesulitan nih ya lawan Singapura. Iya, kan saya bilang Singapura juga bukan tim kaleng-kaleng juga, walaupun ya menurut saya mereka bukan Thailand dan Vietnam, tapi nggak bisa dianggap remeh juga. Kita bisa lihat kemenangan mereka dari Kamboja, gol dari anaknya Fandi Ahmad ya, Ilhan Fandi Ahmad. Bukan Ilham, mulutnya kita agak susah, makanya ngomong Ilham kan. Ilhan Fandi Ahmad. Itu kan juga secara individu skillnya cukup bagus, tinggi, menjulang juga, cukup bahaya juga. Jadi Vietnam ini nggak gampang juga, walaupun mereka sekarang main sebagai tuan rumah kan. Gitu. Jadi Vietnam nggak gampang, Singapura juga nggak gampang. Singapura juga nggak gampang. Kita berharap mereka seri. Oh gitu? Iya dong, biar mereka sama-sama nggak ada yang nge-catch up kita. Jadi kalaupun seri memang Singapura kan 7 poin, kita 6, tapi kan kita unggul 1 pertandingan gitu. Mungkin kalau boleh milih malah kita milih kalau terpaksa ada yang menang Singapura aja. Singapura aja, kalau bagus-bagusnya imbang aja. Ya iya lah, sebenarnya mendingan Singapura yang menang. Kalau harus milih menang, tapi yang paling ideal menurut saya adalah imbang. Buat kita. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara gini, dari the winning team terakhir melawan Vietnam yang tersisa, skuad Garuda saat ini hanya Rizky Ridho, Ragnar, dan juga Tom Hai. Nah ini seperti apa? Ini berarti bicara dari waktu kita di kualifikasi Piala Dunia ya, yang kita menang 2 kali back to back.
Artinya banyak pemain baru yang nantinya juga akan turun gitu loh. Karena kan yang the winning team pada saat babak kualifikasi pas terakhir bermain ini hanya 3 orang ini nih yang masih standby. Sebenarnya kan yang masuk ini yang mulai mereka udah tahu lah cara permain Vietnam seperti apa. Sisanya kan mereka belum pernah gitu. Iya, nggak pernah itu kan bisa jadi plus, bisa jadi minus. Bisa jadi plus, maksud Anda mungkin perspektifnya nggak bisa dibaca. Nah kita sendiri juga perlu penyesuaian dong kalau pemain baru, sama aja sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dibandingin yang di Midin misalnya waktu 3-0, sebenarnya sekarang lebih kaya. Ya kan ada Ivar Jenner, terus ada siapa lagi? Egy, ada juga satu Egy ya, Egy main juga. Lalu juga ada Michelle Baker, ada Mark Locke yang baru ya, walaupun saat itu kan dia nggak main. Bahkan mungkin bisa juga jadi ancaman bagi mereka ya. Bisa juga ya, tergantung kita bagaimana kemudian bisa kompak. Makanya tadi waktu Timor Leste saya berpikir kenapa Tom Hai, Michelle Baker sama Eleanor Renders itu dipertahankan. Karena mereka atau John Hartman menurut saya pengen mengkompakkan mereka di lini depan. Karena ini akan diperlukan nanti saat menghadapi Vietnam. Sayangnya kan babak pertama tadi nggak jalan kan gitu. Eliano bagus di pertandingan pertama, tapi lawan Timor Leste ya nggak tahu kenapa nggak jalan semua tuh di babak yang pertama tadi kan. Jadi ya secara squad harusnya kita agak sedikit lebih optimis karena ada upgrade dibandingkan saat kita menang back to back di kualifikasi Piala Dunia kemarin 2 tahun lalu gitu. Tapi Vietnam ini punya 3 pemain naturalisasi dan 1 pemain keturunan. Kalau Harpa melihat kekuatan dari para pemain atau squad Vietnam seperti apa? Iya, salah satunya kan yang paling menonjol adalah Rafaelson ya. Ini dia Nguyen Xuan Son. Nama ininya Rafaelson. Ini yang paling harus diwaspadai. Kenapa? Karena dia sangat tajam, kemudian juga secara fisik sangat kuat sekali. Ini yang benar-benar nanti menjadi ujian bagi pertahanan kita. Tadi saat lawan Timor Leste itu ada 2-3 kali mereka bisa menciptakan bahaya di kotak penalti lawan. Sayang memang skill dasar mereka atau beruntungnya skill dasar mereka itu kurang mumpuni. Tapi kalau nanti ada menghadapi Vietnam, yang mana mereka akan, perkiraan saya akan lebih banyak memberikan tekanan. Dan ketika mendapatkan peluang, bukan tidak mungkin mereka akan bisa langsung mengkonversi menjadi gol. Makanya harus hati-hati dengan terutama tadi Rafaelson atau Nguyen Van Son tadi ketika mereka mendapatkan bola. Jadi tantangan itu sangat besar. Kita nggak bisa lagi main seperti saat menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Lawan lebih menekan, lebih mungkin banyak peluang. Kita lebih sulit menekan, bahkan mungkin peluang kita nggak akan bisa sebanyak Timor Leste. Jadi kalau kita nanti dapat 1-2 peluang, harus klinikal, harus bisa langsung ciptakan gol untuk bisa mengamankan 3 poin dan kemudian kita bisa ke Singapura dengan lebih tenang. Tapi ada satu pemain yang disorot saat ini dari Vietnam, ada Doan Van Hal yang seringkali menjadi memicu kontroversi dan mainnya kasar gitu. Nah ini bagaimana Anda melihat sosok yang satu ini? Apakah nanti ini juga menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh pemain kita atau bagaimana? Ya nanti kita lihat sendiri. Kita bisa lihat pasti disorakin, karena ini kan yang membuat Evan Dimas cedera kan tahun 2019 saat final SEA Games kan. Ya pasti ada teror lah dari penonton. Ya meskipun kita juga harus introspeksi ya. Jujur saat ini dia masih bermain di level tertinggi, tapi ya pemain kita sudah declining gitu ya. Jadi memang tapi udah kebaca lah, pasti kita ini ada satu ini nih gitu, perlu diwaspadai juga nggak sih gitu? Dari kitanya, mungkin udah ada bisik-bisik yang ini nih awas ya. Gitu. Dari mereka, dari kita? Dari kita, ya itu tadi beberapa pemain naturalisasi itu 4 pemain itu kan harus waspadai. Don Van Hau juga sama, tapi kan dia kan pemain breaker kan, jadi kita yang lebih waspadain dia gitu. Dia yang mungkin katakanlah mempressing kita, tapi ya balik lagi tadi soal provokasi ini sangat penting. Ini kita ngajak sedikit ke Piala Dunia kan baru berlangsung kan, ketika pertandingan antara Paraguay dan Perancis. Itu Deschamps sudah tahu Paraguay akan menteror, akan memprovokasi, tapi kalau dari yang saya lihat ya, Deschamps sudah membekali para pemainnya dengan wejangan-wejangan lah, sehingga udah tahu nanti kamu bakal diginiin, kamu jangan sabar. Akhirnya kan Mbappe ketawa-tawa aja kan tiap diprovokasi, dan akhirnya mereka bisa melewati rintangan itu. Nah, itu yang menurut saya yakin juga sudah di briefing, sudah dikasih masukan. Kan John Hartman nggak tahu kan peta peperangan kita dengan Vietnam seperti apa, dengan Malaysia seperti apa, karakter seperti apa. Asia ini pasti udah ngasih tahu, ini lo begini loh, nanti mereka akan kemungkinan begini main kasar. Nah itu yang harus diantisipasi dan ditekankan berulang-ulang ke pemain. Karena walaupun sudah dikasih tahu nih, Ai nanti kamu bakal diganggu sama dia loh. Tetap aja di lapangan beda. Nah di lapangan beda, lagi capek, disenggol dikit, atau dia mungkin, kadang-kadang kita nggak tahu intrik-intrik dia diajarin bahasa yang ofensif, bahasa Indonesia, sehingga dia terpancing, macam-macam akal-akalan pemain ini kan. Nah itu yang kita harus mengantisipasi 2 langkah di depan mereka gitu. Karena kadang-kadang
Ya kalau dengan Vietnam saya yakin lah pemain kita lebih bagus ya secara kualitas. Tapi kadang-kadang faktor non teknis ini kalau kita nggak mengantisipasi itu bisa menjadi bumerang buat kita. Ya apalagi kalau misalnya sudah dikasih tahu dari awal, Harpa yang ini ya, inget ya ini ya. Jadi ketemu dia boleh ada emosi ya, jadi berjaga-jaga terus bisa gitu juga. kan. Masanya gini juga, mereka ini selalu setiap menjelang pertandingan itu selalu mengeluarkan statement yang memang bikin kuping merah. Iya. Nah bedanya dengan zaman dulu di era non sosmed, apa ya, hardikan mereka itu tidak sampai halaman handphonenya pemain. Karena kan nggak ada sosmed dulu. Kalau masuk ke media konvensional itu kan disaring. Nah sekarang kan dia bisa lihat nih, wah awas nih ngata-ngatain gue. Iya, udah kecatet langsung. Mereka kan kayak kita juga buka sosmed kan. Apalagi pemain kita udah ada 2 kartu kuning tadi kan, ada Rayhan Hanan dan juga Reinders. Iya, Reinders juga ya, betul. Ya, makanya jaga-jaga juga dong. Iya, dan ini kan nggak kayak kalau sampai kita kena kartu kuning kedua, maka absen lawan Singapura. Sedangkan kita nggak tahu kan hasil Vietnam. Kalau hasil Vietnam tidak sesuai dengan harapan, misalnya tidak menang, maka lawan Singapura wajib menang juga. Nah, kalau kekurangan pemain ini kan jadi masalah. Nah, pertanyaan gini, kan ini nanti Vietnam hadapan dengan timnas Indonesia akan bermain di kandang, di Pakansari. Nah, ini akan menjadi satu keuntungan bagi kita atau malah jadi keuntungan itu jelas. Bukan jadi beban. Enggak. Kalau kita lihat, makanya kita menang away itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Tadi lawan Timor Leste nggak usah dihitung lah, ya kan. Terakhir kita menang away itu kan yang benar-benar valid itu kan lawan Vietnam tadi 3-0. Di Midin itu udah 2,5 tahun yang lalu. Sebelum itu kan lama lagi. Kenapa? Karena kita kebiasaan main home. Jadi nggak teruji. Nah tadi kita aja dengan Timor Leste aja main away aja babak pertama kesulitan. Selain memang ada rotasi, tapi begitu kita biasa dimanjakan dengan teriakan penonton, dengan backup suara mereka yang luar biasa keras, tiba-tiba sunyi itu beda. Tiba-tiba nah nanti begitu di Pakansari suara itu kembali, mereka pede lagi, pasti itu akan membantu mereka. Karena kalau di kandang kita oke lah. Pasti lebih diuntungkan pasti diuntungkan. Secara emosional dan lain-lainnya. Oke, nah kira-kira kalau misalnya nanti apa saja yang perlu dipersiapkan Hurtman saat bertemu dengan Vietnam selain provokasi itu tadi gitu ya? Apa kira-kira yang patut digarisbawahi? Catatan penting kita harus menang. Yang pasti kebugaran itu menjadi portion yang sangat penting. Kenapa? Karena pertandingan ke pertandingan ini nggak terlalu jauh jaraknya. Kemudian ada penerbangan juga yang harus dilalui dari Thailand itu kan mungkin sekitar 3 jam ya, lumayan juga loh itu. Dan jaraknya dikit, hanya ada waktu untuk 1 hari untuk memulihkan kebugaran, 1 official training, kemudian lawan Vietnam ini akan dibanding. Karena mereka, saya selalu referensinya itu waktu Piala Asia U23. Itu mereka lawan Saudi itu luar biasa. 120 menit mereka lari terus-terusan. Nah, walaupun nanti nggak 120 menit ya karena masih babak grup. Nggak mungkin juga kan masih babak grup kan. Nah, kita kan dipaksa terus lari terus. Nah, ini yang harus diantisipasi pertahanan kita yang biasa menghadapi Kamboja, biasa menghadapi Timor Leste, tiba-tiba kita akan menghadapi tim yang sangat agresif. Nah, ini yang harus diantisipasi karena kalau kita sudah tidak kebobolan maka minimal kita seri nggak kalah. Nah, tinggal pemain depannya aja nih seperti apa. Eliano, Tom Hai, kemudian juga Michelle Baker bisa kemudian bermain sebaik ketika menghadapi Kamboja. Oke, kita akan bedah pemain, ini adalah lini per lini antara pemain Indonesia dan juga Vietnam. Tapi selain satu ini, jadi jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali. Di MTV Sportcast dan saya mau update sementara. Ini adalah skor sementara dari grup A. Ada pertandingan Vietnam hadapan dengan Singapura. Skor sementara masih 0-0. Dan Harpa dan kami semua mengharapkan skornya kalau bisa seri. Seri 0-0. Tetap 0-0. Jangan ada yang berubah. Jangan ada 1-1 tapi 0-0 aja. 0-0 aja sampai akhir. Oke. Nah sekarang kita akan bedah kekuatan lini per lini antara Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Kita mulai mungkin dari lini belakang lah. Kita lihat dari lini belakangnya dulu, kira-kira akan seperti apa kalau kita punya Rizky Ridho, akan berhadapan dengan Duan Van Hau. Nah ini kan secara karakter sepertinya karakter yang berbeda ya. Yang satu kalem, yang satu kerap bermain kasar. Kalau Harpa sendiri lihatnya gimana? Iya, kita bertumpu pada Rizky Ridho lah. Saat ini dia adalah yang terbaik, CB yang terbaik yang kita miliki. Sudah lebih dewasa, lebih tenang. Walaupun kalau dulu-dulu masih sedikit agak ceroboh ya, saya masih ingat ketika berhadapan dengan Uzbekistan ya di U23, waktu dia menghalau bola kakinya masih suka main tuh, masuk akhirnya kena kartu merah kan. Tapi sekarang lebih matang,
dan bahkan dia jadi leader kan gitu ya, dan akan duet dengan kemungkinan besar Sen Patinama sebagai CB kiri. Lalu Donetri di kiri, kembali lagi kita berharap crossing dia bisa dilakukan seperti yang tadi dilakukan di Timor Leste kan, cutback sesama pemain Persija dengan Sen Patinama itu luar biasa, back kiri dengan CB kiri. Kemudian di kanan ya siapa lagi kalau bukan Sandy Walsh, harusnya ya. Kemudian ya tengah ke depan hampir sama, tinggal apakah dia kemudian memainkan Raihan Hanan atau mungkin Beckham atau Ragnar, antara itu aja. Karena Raihan tadi menurut saya di pertandingan tadi walaupun ada satu peluang mengenai tiang tapi agak kurang. Jadi mungkin akan dikembalikan lagi posisinya antara Beckham atau Ragnar. Mungkin Beckham sih kalau feeling saya ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita berbicara lini tengah ini kan sepertinya akan menjadi kunci dalam laga ini. Ini bagaimana kesiapan gelandang-gelandang pemain Indonesia, terutama adalah sosok Tom Hai itu sendiri? Iya, Tom Hai itu udah pasti akan menjadi deliverer ke bola-bola ke depan, ngatur serangan. Tapi dia tanpa dua double pivot, tanpa dua bodyguard, ini akan bahaya juga. Karena dia jadi nanti terlalu banyak kerja mesinnya, jadi agak terlalu capek. Padahal dia kan perlu, ibarat kalau piston atau mobil itu olinya harus tetap bagus kan, harus ada yang menjaga dia untuk tetap pas gitu ya. Dan itu adalah sosok Mark Klok dan Ivar Jenner. Tadi Mark Klok mainnya oke juga lah, bagus ya, aman lah gitu. Tapi Ivar Jenner tadi saya lihat sempat agak sedikit mengerang kesakitan kakinya. Nah kalau ada di sana enak nih, di Mixon bisa nanya bagaimana kondisi terakhirnya. Tapi pasti ada something lah, mudah-mudahan dalam waktu 2, 3, 4 hari ini sampai tanggal 3 itu dia bisa pulih 100%, maka kalau saya pribadi kita semua agak lebih tenang. Artinya dua double pivot ini akan tetap bisa bermain dan kemudian menjaga Tom Hai supaya bisa lebih tenang dalam mendistribusikan bola. Kalau tadi dari lini belakang kan ada Rizky Ridho, ini head to head dengan Duan van Gaal yang secara karakter nih berbeda gitu. Yang satu adalah bermainnya santai, lemah lembut gitu lah misalnya. Satu lagi adalah yang kerap provokasi. Nah kalau misalnya dari lini tengah ini ada Tom Hai, mungkin nantinya juga head to headnya akan berhadapan dengan Henryo Araújo da Silva dari pemain Vietnam. Ini seperti apa kekuatannya? Ya, Henryo itu pemain yang sangat mobile ya kalau kita lihat di laga sebelumnya. Sayang kita nggak bisa lihat ya laga kali ini, tapi memang pemain ini juga kuat dalam bertahan. Inilah pemain yang pertama kali juga memutus serangan, tapi juga di serang sama juga dia ikut menyerang juga gitu, sama perannya. Makanya duel lini tengah ini akan sangat krusial. Kita tahu ini adalah lini yang paling penting. Siapa yang memenangkan lini tengah maka mereka punya peluang yang sangat besar untuk memenangkan pertandingan. Jadi kita akan lihat ya kualitas sebenarnya, strategi yang paling tepat apakah bisa disajikan John Hartman untuk mengatasi gelandang-gelandang Vietnam yang sangat baik. Dan saya yakin sih ya, kita kalau untuk starting ini kita cukup oke lah dengan duet Ivar Jenner dan juga Mark Klok ditambah dengan Tom Hai. Tapi yang ngeri kalau mereka ada apa-apa atau nggak jalan atau ada penggantinya, menurut saya belum ada yang benar-benar bisa menggantikan dengan pas, kualitasnya sama. Menurut saya enggak. Nah itu yang kita ngeri kan gitu. Makanya penting untuk kita bisa melawan Vietnam supaya lawan Singapura kita bisa istirahatkan dulu nih mesinnya. Bisa nanti semifinal kita bisa bugar lagi, seperti itu. Kita bisa bilang di sini melawan Vietnam ini kan jadi ujian dari Mitchell Baker, ya kan? Ini kan Mitchell Baker. Ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi sosok Michi, anak muda ini gitu. Apakah nantinya juga dia mampu untuk mencetak gol melawan Vietnam? Kalau menurut gambaran Harpa, karena nanti head to head-nya mungkin Mitchell Baker akan berhadapan dengan Nguyen Quan Son di sini. Saya pikir Mitchell Baker secara personal dia punya skill yang cukup bagus. Bukan soal dia sudah 4 gol, tapi bagaimana dia dalam mengambil posisi. Tadi saya sudah menggambarkan gol dia di laga lawan Timor Leste itu karena dia tetap punya daya juang ketika bola itu seolah-olah mendapat dalam penguasaan dari kiper, dia tetap standby. Dan benar saja begitu lepas dia langsung standby di situ dan langsung bisa ciptakan gol. Gol dia kedua kalau saya nggak salah pas lawan Kamboja, kombinasi dengan Eleanor Renders, itu juga karena dia bergerak secara serempak. Jadi begitu dilihat sayapnya Eleanor bergerak, dia juga langsung ambil posisi. Sehingga ketika Eleanor melepaskan bola, itu enak posisinya. Termasuk juga 2 dari tandukannya. Nah ini memang ada keunggulan dia karena tinggi tubuhnya kan. Tapi timing dia itu juga penting gitu. Jadi saya lihat secara personal dia oke, tapi dia harus sadar bahwa kali ini dia tidak akan semudah menghadapi seperti Kamboja dan Timor Leste. Pasti lebih susah. Dan saya yakin 1 triliun % Kim Sang-sik sudah mempelajari kombinasi Tom Hai dan Mitchell Baker. Nggak mungkin nggak. Tinggi pasti. Udah kebaca kita aja bisa, masa dia nggak bisa kan? Nah, tinggal balik lagi ke juru masak kita nih, John Hartman. Counternya gimana? Kalau udah tahu dia bakal dijaga, ini mesti seperti apa jagain dia. Apa dirubah mungkin skemanya untuk mengelabui lawan. Kan perang kan soal manipulasi kan. Nah itu yang kita akan lihat. Jadi bukan hanya kemampuan pemain,
bukan hanya kemampuan lawan yang kadang kita lihat sesungguhnya karena diseimbang, tapi juga racikan dari kedua pelatih ini seperti apa nanti. Komposisinya seperti apa? Karena kalau dalam pertandingan yang ketat, strategi, taktik, keberuntungan sekalipun itu yang akan menentukan siapa yang mampu keluar sebagai pemenang. Oke, berarti kan dengan gambaran 2 pertandingan yang sudah dilalui oleh Indonesia antara Kamboja dan juga Timor Leste saat ini yang juga dua-duanya sama-sama unggul gitu 5-1 dan 3-0 gitu ya. Pasti kan John Harper sudah mulai ada prediksi untuk line up-nya berapa dengan Vietnam seperti apa? Anggap aja Harper ini John Hartman lah gitu ya. Kira-kira akan seperti apa? Ya, ini kan skuad terbaik yang kita miliki saat ini ya. Dari mulai kiper dan semuanya nih udah pasti tersusun. Ini akan menjadi akan diturunkan tim terbaik ya. Ya jadi saya rasa nggak akan berbeda jauh dari pertandingan pertama saat kita mengalahkan Kamboja 5-1. Nah, mungkin yang menjadi apa ya opsi ini adalah apakah kemudian Ragnar yang akan ditampilkan sebagai starter. Tadi kan kita lihat juga setelah dia masuk lumayan juga nih. Masih tekanan-tekanan dari kiri gitu ya. Walaupun kondisinya kelihatannya belum 100%. Saya yakin kalau dia 100% dia akan ditampilkan sebagai starter. Nah, tadi dia udah main dari babak kedua lah ya. Babak kedua. Nah, apakah kemudian kondisinya memungkinkan dia untuk bermain sebagai starter? Atau dia disimpan, kemudian baru dimasukin misalnya babak kedua awal. Itu bisa juga gitu. Karena lagi-lagi tadi Ryan Han ya mungkin banyak catatan lah bahasanya seperti itu ya. Atau mungkin Beckham Putra juga bisa. Beckham Putra sangat licin, tapi kita tahu Beckham Putra ini nggak terlalu konsisten main 90 menit. Durasinya atau staminanya lah seperti itu ya. Bisa juga mungkin gantian. Jadi menurut saya tinggal lini depan ini nanti atau penyerang sayap ini antara Ragnar duluan gantian dengan Beckham Putra atau Beckham Putra duluan sebagai starter, lalu kemudian dirotasi menggantikan Ragnar. Saya pikir akan sama. Beckham Putra duluan. Bisa jadi ya. Bisa jadi disimpan dulu. Bisa jadi Ragnar disimpan nanti masuk babak yang kedua setelah lawan mulai capek bisa. Tapi sisanya sama pasti. Michelle Baker udah pasti starter kalau nggak cedera ya. Tom Hai, Ivar Jenner dan Klok. Jadi starter yang dimainkan di Kamboja dimainkan. Iya. Yang sekarang saat ini yang sebagai lapisan keduanya dia dimainkan di babak kedua juga diturunkan bisa juga. Iya kan? Bahkan Sadil pun saya rasa punya kesempatan juga. Kalau misalnya kita buntu misalnya atau lawan ada sisi yang mungkin bisa dieksploitasi atau lelah, Sadil kan punya kecepatan, punya ofensivitas juga, bisa juga dia dimainkan untuk di babak yang kedua. Oke, baiklah. Dan kita stop dulu nih kalau kita bicara AFF karena kita sesaat lagi akan membahas satu hal yang menarik Harpa yang lagi naik, lagi hot-hotnya kali ini yaitu mengenai polemik penjualan saham Piala Dunia oleh FIFA. Kita akan bahas lengkapnya setelah ini, jadi kemana-mana, Sportcast akan segera kembali. Ya, Sobat Mania kembali lagi di Sportcast dan kali ini kita mau update lagi nih antara Vietnam berhadapan dengan Singapura. Kali ini skor sementara masih 0-0. Nah, sesuai dengan harapan kita dan so far masih sesuai harapan kita masih 0-0 dan pertandingan udah mulai mau dikit lagi mau habis sih sebenarnya. Babak pertama tapi baru babak pertama. Kita berharap sampai babak kedua berakhir ya masih 0-0 lah. Oke. Kita tinggalkan sedikit sejenak mengenai Piala AFF dan kita akan masuk ke topik yang sedang hangat-hangatnya di mana FIFA ini akan menjual saham Piala Dunia di mana kita tahu memang mereka berniat untuk menjual saham komersial Piala Dunia ke investor swasta. Tujuannya untuk mendapatkan tambahan keuntungan yang diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Untuk itu FIFA mengajukan proposal kepada anggotanya untuk meminta persetujuan tentang hal ini. Tapi belum sampai sidang dan lain-lain sudah ada penolakan dan segalanya. Ini bagaimana menurut Harpa polemik ini? Sampai saat ini perkembangannya gimana? Ya, sepak bola ini kan makin kesini makin perkembangannya makin luar biasa ya. Gak terbayangkan sekompleks ini sepak bola olahraga yang ditemukan di kalangan grassroots, kaum proletar. Tapi sekarang kemudian sudah dimainkan di kalangan the have lah, kalangan atas ya. But it's okay, normal-normal aja. Tapi bukan hanya saya yang mengatakan, tapi banyak orang yang mengatakan it's too far. Sudah terlalu jauh gitu ya. Jadi FIFA ini intinya it's all about money lah, udahlah pasti. Tapi gini, kita memperkecil juga diskusinya itu jangan diskusi debat kusir gitu. Bahwa ya kita kan butuh duit, gak usah diajarin, semua orang tahu butuh duit. Organisasi apapun, organisasi negara, organisasi
sekolah, budayaan, agama, semua butuh duit. Itu normal. Kita paham. Itu nggak usah diarahkan ke situ. Tapi seperti apa ngambil duitnya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Nah, ketika FIFA kemudian ingin menjual, ini kan kayaknya mencuat setelah Piala Dunia Amerika Serikat. Amerika ini kan apa-apa kan dijadiin duit. Ya, bukan lagi-lagi jangan debat kusir. Oh ini kan butuh duit. Iya ngerti gitu. Cuman mereka sangat memompa itu. Bahkan sebagai perbandingan aja nih Ai, di Amerika Serikat itu kereta dari New York ke New Jersey itu karena tahu itu akan ramai itu dinaikin harganya. Nah Qatar justru sebaliknya dikasih gratis. Untuk mempermudah. Untuk mempermudah bahkan untuk mengurangi biaya mereka itu perbedaannya. Jadi bukan soal butuh duit nggak butuh duit. Nah, kemudian mereka merasa ingin memaksimalkan lagi. Saya baca kok bukan baca dengar Infantino ngomong gini. We are trying to push every corner monetization gitu. Jadi dia mau memaksimalkan istilahnya ini diperas lagi nih. Apa yang bisa dengan cara menjual sahamnya 20% ke Jared Kushner. Ini ada menantunya Donald Trump, ya suaminya Ivanka Trump. Jadi saya yakin ini ada kaitannya juga habis Piala Dunia. Dia ngelihat kan begitu masifnya exposure Piala Dunia dan mereka langsung ngelihat ini peluang untuk menjadikan ini sebagai duit. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dijual ke investor swasta, apalagi Amerika Serikat, itu akan mengubah tatanan sepak bola secara drastis. Tapi sekarang ini, apakah langkah ini merupakan strategi bisnis yang wajar atau enggak? Saya rasa ini belum pernah terjadi sepanjang. Karena kan dia juga menjanjikan memberikan keuntungan yang besar, tapi kenapa harus ditolak gitu? Pertanyaan kan gitu ya. Ya itu all about money gitu kan. Iya, it's all about money, tapi apakah harus begitu banyak dikeruhkan itu kan sampai kemudian menghilangkan jati diri sepak bola sendiri. Dengan ini pun saya rasa sepak bola dunia udah luar biasa masifnya. Mungkin olahraga yang paling banyak menghasilkan duit ya sepak bola gitu. Dan selalu setiap 4 tahun, setiap tahun itu berkembang terus gitu. Nah ini mau dipompa lagi. Bahkan seorang Sepp Blatter pun, walaupun dia sekarang di luar sistem ya, orang yang dulu terlibat skandal korupsi tahun 2015, mengatakan it's too much katanya, it's too far. Karena pasti Jared Kushner dengan saham 20%, nggak mungkin dia nggak minta sesuatu. Pasti ada lagi. Pasti ada. Saya nanti ini yang megang ininya, saya mengendalikan ini ya. Karena dia kan mau untung juga dari 20% itu. Mana ada orang investasi atau whatever lah 200 triliun, 100 triliun, masa nggak mau untung? Pasti dia ada. Entah, oke nanti gue bikin kejuaraan ini ya, supaya ini begini-begini segala macam. Nah ini akan terlalu lari dari sepak bola. Gitu. Tapi yang menarik adalah Ketum PSSI kan menyetujui ini. Tanggapan ini agak lain sendiri nih. Maksudnya gini, lagi-lagi ya, bukan kita. It's a lots of money ya. Lumayan loh, banyak loh. FIFA itu betul. Makanya kita bukannya nggak butuh duit, nggak senang duit. 41 juta dolar itu sekitar 700 miliar. Cuman yang mau lihat-lihat dulu gitu loh, ditunggu dulu, lihat kira-kira angin kemana. Lihat yang lain-lain lihat yang lain dulu, jangan langsung buru-buru kayak ikan dikasih makanan langsung gini-gini gitu loh. Jadi lihat-lihat dulu situasinya, aman gak nih? Secara persepsi oke nggak gitu. Ya kan sekarang begitu satu dunia nolak hanya sendirian kita yang itu kan jadi kelihatan malunya kan. Butuh banget. Iya, bukan gak ada yang mau gitu. Ngerti udah, jangan bilang kita tuh butuh, ngerti gitu. Cuman agak elegan dikit lah, lihat-lihat. Akhirnya apa? Begitu UEFA mengatakan no, we said no, kita akan boykot Piala Dunia. Ngeri semua orang. AFC aja yang kita pikir akan mendukung, ngeri juga, takut juga. Dia juga masih main-main aman. Yang membawahi Amerika Serikat, say no juga. Terus kita mau sendirian kan malu. Nah itu yang saya berkata, harusnya lihat-lihat dulu. Kalau oke aman, hantem. Ya kan persepsi bagus, dapat duit, it's okay, nggak ada masalah. Nah jadi ini saya kata, aduh. Ya akhirnya sekarang udah dipukul mundur kan Infantino, udah langsung bikin ngeles-ngeles ngeles karena memang banyak yang meminta untuk ditangguhkan gitu kan. Kalau misalnya ini nggak ditangguhkan, ini akan kalau kemana-mana. Kalau UEFA bilang gue nggak ikut Piala Dunia 2030, selesai itu barang. Nggak mungkin Piala Dunia itu tanpa Eropa. Eropa memang di bawahnya FIFA secara organisasi ya, tapi dia punya bargaining power yang besar karena etalase sepak bola dunia itu ada di Eropa. Semua orang nonton Liga Inggris, nonton Liga Spanyol, nonton Liga Italia, Prancis. Kalau nggak ada UEFA, siapa yang main di sini? Ya Afrika sama Amerika Latin, siapa yang mau nonton Piala Dunia? Nah itu yang saya katakan, tunggu dulu dong, main cantik. Tunggu dulu, ini jangan langsung nguap-nguap begini. Itu maksud saya. BU-nya. Ya nggak usah diajarin kita duit itu besar, 700 miliar. Gitu. Oke. Sekarang akhirnya jadi malu sendiri kan? Iya, makanya karena kita udah ketahuan mendukung, jadinya mau gimana? Mau mundur gimana? Malu. Iya, udah jadi berita yang di mana-mana. Iya. Nah, itu maksudnya. Iya sih, harusnya kan kita diam aja dulu, lihat-lihat. Kalaupun kita mendukung, harusnya sebagai kita ya lihat-lihat dulu gitu kan. Kalau orang main saham itu tunggu
big fish-nya kemana. Big fish-nya ke situ baru kita ikut. Ya, tapi kan pada akhirnya ujungnya voting ini kan bisa menang atau enggak usulan ini kan dari voting gitu ya. Siapa yang nanti menyetujui dan tidak kira-kira. Oke. Anggaplah mereka bisa menguasai negara-negara ya seperti Afrika, Amerika Latin. Ini kan yang paling gampang kan dipengaruhi kan. Oke, mereka menjalankan itu. Kalau Eropa bilang gue nggak ikut Piala Dunia, mau apa dia? Nggak bisa apa-apa. CONCACAF nggak ikut mau bilang apa? AFC nggak ikut mau ngapain dia? Nggak ada gunanya juga. Dia organisasi tanpa validasi, percuma juga. Makanya sekarang langsung dia bermanuver lagi kan. Wah, UEFA nggak bisa nih. Lu jangan macam-macam kalau UEFA. 5-5-nya kompak loh. Kalau nggak salah sempat mau Balelo tuh Ceko. Tapi kayaknya mereka udah bulat lagi 5-5, udah. Karena juara yang paling banyak kan Piala Dunia dari mereka. 70% kalau nggak salah dari Eropa, dan lagi-lagi semua orang nonton, semua etalase sepak bola dunia itu ada di Eropa. Sekali mereka nggak ikut, itu seperti setengah lebih nyawa dari Piala Dunia itu hilang. Dan sepertinya juga Infantino sudah meraba untuk Presiden FIFA berikutnya. Nah ini gimana? Nah itu dia. Yang membuat dia takut adalah akhirnya jadi merembet ke posisi dia digoyang. Sudah mulai tuh ada Infantino out, akhirnya dia malah jadi mikir, wah ini bukannya untung jadi buntung nanti. Padahal di usulannya maksudnya mau mencari keuntungan. Mencari keuntungan, tapi bukannya untung, malah jabatan dia sekarang mulai dikorek-korek. Akhirnya dia mulai agak mundur dikit nih, takut. Kita nggak tahu. Bulan Maret tahun depan. Kurang tahu juga sih. 2027. Berarti apakah ini dengan adanya pemilihan presiden artinya dia tidak akan melanjutkan ini atau dia akan mengamankan posisi dia juga? Tergantung dia, hitung-hitungannya gimana. Hitung-hitungannya gimana? Saya pikir ya kalau dia bijak, kalau dia ngelawan UEFA, mereka nggak akan menang. Either you fight you fight or you join them. Pilih yang mana? Kalau dia fight, kemudian UEFA bubar jalan, udah bubar semua itu. Nah dia mau nggak ninggalin legacy gitu? I don't think so. Tapi menurut Harpa dia akan menang nggak kira-kira dengan usulan ini? Kalau UEFA nggak di-approach sama mereka, dia akan berbahaya posisinya. Dia harus approach UEFA sebagai kakak yang paling berpengaruh lah di sepak bola gitu. Karena bagaimana juga sepak bola ini kan akarnya dari Eropa, penemunya dari Eropa. Bahkan sepak bola ini kan marwahnya kan dari Eropa juga. Tapi yang menarik gini, kalau misalnya kita menyetujui dengan adanya usulan ini gitu ya kan, ini kan untuk keuntungannya besar. Seperti tadi kan Harpa juga maka 700 miliar ya. 700 sekian miliar. Ini transparansinya akan seperti apa ya? Ya kalau PSSI kan nggak bisa diaudit sama BPK kan. Nggak boleh, malah kalau diaudit sama BPK itu dianggap intervensi. Dia independen, jadi mereka bertanggung jawabannya hierarkinya ke atas, ke FIFA. Jadi mereka yang tahu dapur mereka sendiri. Pertanyaannya adalah karena dengan banyaknya keuntungan di sini gitu ya, kita tahu bola kan keuntungannya besar sekali. Ini bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga kepentingan olahraga? Ya sebenarnya itu kan kadang-kadang orang membenturkan itu bicara telur dan ayam. Sebenarnya dua-duanya beriringan. Seperti saya katakan tadi, it's okay cari duit dari malah bagus gitu, semakin banyak bisa di-generate duit dari situ. Tapi ya jangan terlalu meninggalkan jiwa sepak bolanya itu sendiri gitu. Dari dulu perkembangan bola sebenarnya aman-aman aja kan. Nambah dari 24 tim, bahkan dulu zaman mungkin awal-awal Piala Dunia cuma 8 tim. Saya lupa ya berapa. Sampai jadi 16, sampai jadi 24, 32 itu kan ada perkembangan juga kok, bukan yang nggak ada. Saya katakan tadi tiap Piala Dunia itu valuasi mereka selalu naik kok gitu. Cuman ini udah beyond too far. Dan yang ngomong bukan saya loh. UEFA banyak, Sepp Blatter, bahkan juga kalau nggak salah saya lupa, banyak lah stakeholder sepak bola dunia, dan menurut saya setuju dengan itu gitu. Jadi monetisasi it's okay, komunikasi it's okay, tapi ya sampai tahap-tahap tertentu lah. Kalau buat saya itu kemarin itu juga agak berlebihan, sampai kita ngomong Piala Dunia aja dilarang, bayangin. Iya. Bayangin tuh sebenarnya. Harus ada kata lain, iya benar. Harus bikin kalimat baru. Menurut saya sih keterlaluan ya, kecuali kita mengucapkan itu untuk komersialisasi, misalnya kita untuk menjual produk, itu oke. Tapi kalau cuma talk show doang kan luar biasa kan menurut saya. Itu aja belum dijual ke investor asing loh. Iya benar juga ya. Iya pasti terlalu jauh larinya. Sekali lagi bukan mau debat kusir soal butuh nggak butuh duit, butuh, cuman ya yang mana yang wajar lah gitu. Tapi kalau imbasnya bagi Indonesia saat ini gimana nih? Kalau misalnya nanti bener-bener nih. Kalau kita mah ikut aja lah, mana yang kira-kira aman, enak, ikut aja. Jangan tiba-tiba nyelonong sendiri ke sini, tiba-tiba yang lain ke kanan gitu loh. Kalau kita ya udah kita ikutin ya gaya mainnya mereka. Kita kan remah-remah di dunia sepak bola. Tapi yang permainannya bukan permainan lah ya, skema dari FIFA itu banyak banget ya gitu. Kayak misalnya kayak sekarang di tahun yang ini yang ikut 48 negara. Iya. Di 4 tahun lagi kira-kira mau jadi 62. Wah, ini juga kan banyak ini satu diskusi lagi nih 62 karena kan udah makin terlalu banyak. Belum logistiknya, belum
Jadi satu negara susah dilaksanakan, kecuali mungkin beberapa ya, kayak Saudi. Saudi kenapa bisa? Negaranya besar, duitnya banyak, kemudian dia punya kemauan, ya kan? Tapi kalau negara-negara kayak di Eropa, menggelar 64 tim itu kayaknya susah, satu negara. Nah ini kan perlu dipikirkan juga. Saya yakin mereka mungkin bisa aja, tapi apa udah nggak terlalu ini ya, terlalu banyak ya? Terlalu banyak diurusin. Iya, benar-benar. Walaupun ada sebagian mengatakan, oh ya bagus nih bang, kan kita bisa lolos. Ya kenapa nggak bikin 211 aja biar lolos kalian? Iya, benar-benar. Kan gitu, Iya, kan? kalau 64 Indonesia nggak main sih, wah kebangetan. Ya tapi main juga kan prestasinya udah kurang. Iya. Sekarang berapa? 48 oke lah. 48 Ya udah oke, 48 sampai berapa tahun ke depan ya kita nggak tahu. Ntar kalau negara ada tambah lagi ya mungkin ditambah lagi, it's oke. Kemarin 48 kira-kira menurut saya mungkin nggak enjoy, ternyata kita masih enjoy Ya, lah, masih masih oke. bisa lah, masih oke Iya. bermain 1 bulan lebih gitu. Nah kalau 62 kira-kira bisa 50 Nanti 62 hari. tahun 2030. 2034 jangan-jangan 80, Jadi 80. berapa? 86 mungkin atau Iya, berapa? mungkin jadi negara-negara kecil-kecil yang mana juga bisa masuk. Akhirnya nggak Ya. ada eksklusif sama sekali ya kan. gitulah. Oke, baik. Jadi Kalau kita- sekali lagi berkembang itu oke, tambah. tapi yang berlebihan itu Jangan berlebihan, iya. Sama Oke. lihat-lihat situasi. Jangan buru-buru kayak. Nah, sekarang malah bingung nih. Nah, bingung mau mundur malu, mau terus Iya, juga malu. Mau terus juga. Oke, baiklah. Sekarang supaya nggak malu, Harpa, mungkin prediksinya untuk Indonesia bermain Vietnam kira-kira berapa? Balik lagi ya. Sini, baik lagi. Ya 1-0 cukup lah. 1-0 Indonesia? Tetap ya optimis lah. Kita dukung Optimis. semangat ya. Oke, baiklah. Harpa, thank you Siap, buat thank hari you. ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan hilang lagi. Iya, siap. Jangan lagi. Oke, baiklah. Smart Money akhir kata. Saya Permata Sariahara berjuka Harpa. Mewakili seluruh kerabat jam tugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam olahraga.